Hai teman-teman, jadi kembali lagi sama gue Kizia. Dan hari ini gue mau cerita khusus tentang Studcall. Jadi Studcall itu singkatan dari Student College, dan itu harus dijalani sama anak-anak yang mau kuliah S1 di Jerman. Pengecualian tuh buat yang tempat negara mereka itu antara di EU, atau enggak mereka ada hubungan kayak emang ada hubungan kerjasama gitu sama Jerman. Jadi kayak sistem pendidikannya udah setara, dan yang sekolah di internasional. Jadi kalau yang sekolahnya di international school dan mereka punya nilai termasuk oke, sesuai misalnya kalau mereka pengen yang susah misalnya kayak kedokteran, jadi mereka juga nilainya harus setara gitu. Kalau enggak, mereka juga harus masuk ke college lagi. Belajar pelajaran yang agak mirip sama SMA, dan di sini kita belajar sistem pendidikan di sini gimana, cara mereka menilai di sini gimana, apa yang mereka harapkan kita bisa sebelum kita masuk universitas gitu. Jadi kita benar-benar kayak belajar cara mereka menulis, cara mereka mengerjakan soal, bahkan cara pola pikir mereka pun kita harus sesuaikan, dan itu di masa Studcall. Di Student College ini kita ada 4 kurs yang bisa kita ambil. Kita harus pilih tergantung sama jurusan universitas kita. Pertama itu M-Course. M-Course itu yang di bidang seperti kedokteran, biologi, kimia, biotek, pokoknya semua yang di bidang biologi kayak gitu, itu ini M-Course. Kedua itu ada T-Course. T-Course itu yang di bidang teknik, kayak misalnya orang mau ngambil arsitek juga, mau ngambil teknik sipil, mesin, informatik, pokoknya semua yang bidang kayak gitu itu di T-Course. Ketiga itu ada namanya V-Course. Jadi di V-Course ini lebih ke arah kayak bidang ekonomi. Jadi orang yang mau belajar ekonomi itu mereka ambil ini, yang V-Course. 4 itu ada namanya G-Course. G-Course itu kayak sastranya gitu. Jadi mereka yang mau perdalam bahasa Jerman atau bahasa lain, pokoknya yang di bidang seperti itu, sastra, itu harus ambil G-Course. Nah, jadi di Studcall ini, itu sebenarnya di Jerman juga ada banyak. Pertama ada Studcall yang dari negara, jadi yang publiknya. Satu lagi yang swasta. Dan bedanya apa? Jadi kalau yang negara itu, pertama dari harga itu jauh lebih murah. Kalau yang negara itu 1 semester, artinya 6 bulan, itu kita bayar cuma 300, sekitar ya, rata-rata sekitar 300, ada yang lebih murah. Jadi 300 itu, 300 euro itu udah termasuk biaya kita transportasi umum selama 6 bulan, sama biaya administrasi, pokoknya bagian kecil gitu, itu udah dimasuk dalam semester ini. Tapi kalau kita masuk yang swasta, itu bedanya harganya jauh lebih mahal. Itu bisa benar-benar sampai ribuan harganya gitu. Jadi bisa 10 kali lipat lebih mahal. Jadi yang kedua, kalau dari secara pendidikan, sejujurnya gue sendiri nggak tahu pasti, tapi banyak yang bilang nanti mereka endingnya juga bakal ngejalanin ujian yang nasional. Jadi intinya kalau mereka masuk dari yang swasta, intinya mereka juga harus mengerjakan yang nasional. Jadi kayak akan lebih bagus kalau kita masuk yang di negara punya gitu. Cuma masalahnya masuk Studcall itu tidak gampang. Jadi pertama kalau personally, kalau gue dulu pas di Indonesia, gue pikir kayak, oh mau kuliah di Jerman, oke, kuliah aja gitu, tinggal datang. Ternyata enggak, bener-bener kayak kita mau belajar bahasa kan emang sudah perjuangan. Tapi kedua, mau masuk college itu nggak segampang yang kita kira. Karena tiap daftar itu biasa rata-rata orang yang ikut ujian dengan yang keterima itu bisa 1:4 gitu. Jadi yang keterima cuma 1/4 dari orang yang daftar, dan itu sedikit banget gitu. Kita juga nggak cuma ketemu negara Indonesia sendiri, tapi ketemu benar-benar negara satu dunia yang pengen sekolah di Jerman. Itu kita benar-benar perjuangannya kayak gitu. Jadi kalau mau masuk college ini, kita kalau misalnya mau kuliah di sini kan kita daftar visa. Visanya itu rata-rata kita punya waktu 2 tahun itu untuk persiapan sebelum universitas. Jadi dulu gue kira kalau 2 tahun itu berarti kita punya waktu 2 tahun untuk cari student college. Ternyata enggak. 2 tahun itu udah termasuk kita udah selesai student college. Dan sedangkan student college itu 2 semester, rata-rata 2 semester. Ada juga yang 1 semester yang lebih cepat. Jadi 2 semester berarti itu udah 1 tahun. Berarti kita cuma punya waktu 1 tahun untuk cari Studcall.
Artinya dalam 1 tahun kita harus udah bisa dapat stutkol, dalam tahun kedua kita udah selesai gitu. Jadi kalau enggak, kita harus datang ke tempat yang kayak bagian negara itu, bagian pemerintahnya, kayak kita harus bilang kita akan selesai semester ini, pokoknya lebih panjang, lebih ribet gitu. Dan yang kan tadi ada yang 1 semester doang, studkolnya ada yang 2 semester. Jadi itu karena tiap studkol juga beda-beda dan itu biasa ditulis. Cuma kebanyakan yang 1 semester doang itu yang T-course. T-course masih ada beberapa pilihan studkol yang bisa kuliah masuk studkolnya cuma 4-6 bulan gitu. Nah, jadi kita pun kalau kita mau daftar di studkol, ini nggak dibatasin berapa. Tapi student collect di sini itu rata-rata misalnya kalau di provinsi yang sama, mereka waktu ujian tes masuk itu sama. Jadi kalau ada di provinsi itu ada 3 student collect, 3-3-nya rata-rata ujiannya di hari yang sama. Dan kita nggak mungkin bisa daftar, kita bisa daftar di 3-3-nya, tapi kita nggak mungkin bisa 3-3-nya ikut ujian, pasti harus pilih satu. Jadi itu juga harus yang dipikirin dulu, mau daftar di mana, mau ujian di mana gitu. Cuma kalau di sini tuh susahnya kadang kita belum tentu kita daftar di situ kita dapat kesempatan buat ujian, karena kadang dia bilang kuotanya banyak atau gimana. Jadi kita benar-benar di sini rata-rata kita harus daftar ke semua dan kita lihat yang mana kita keterima gitu. Belajar persiapan buat stutkol itu juga tidak gampang, karena kita udah persiapan tapi kita benar-benar kadang nggak tahu gitu apa yang bakal keluar. Jadi proses ujian masuknya itu juga tidak gampang. Jadi udah kita dapat undangan buat ujian gak gampang, kita ujiannya juga belum tentu segampang yang kita kira gitu. Nah, jadi kalau ujian kita harus lihat di website mereka itu apa yang diujiankan. Ada stutkol yang cuma ujiannya bahasa Jerman, ada stutkol yang ujiannya bahasa Jerman tapi ada listeningnya, kita ada dikte gitu. Ada stutkol yang kita bahasa Jerman dan matematika, ada yang kita bahasa Jerman kalau yang M-course, ada yang harus ujian pelajaran IPA. Jadi kita harus belajar sedikit biologi bahasa Jerman sebelum kita mulai masuk stutkol, atau kimia bahasa Jerman. Itu kayak pengetahuan umum kita harus bisa ngerti gitu. Jadi kita benar-benar kita nggak bisa bilang stutkol ini lebih susah masuknya, stutkol ini lebih susah, karena kita nggak tahu, tiap tahun beda, tiap stutkol juga beda cara ujiannya gitu. Jadi kita harus banyak searching. Dan kita ngomong pengalaman pribadi dulu ya. Jadi gue datang pas ujian yang pertama kali, semester yang kan punya kesempatan 2 semester. Semester pertama gue coba, gue cuma dapat undangan ujian dari 3 stutkol. Jadi punya kesempatan ujian 3 kali. Nah, di ujian 3 kali itu, kalau secara nilai sebenarnya gue lulus. Kan minimal 60%. Sebenarnya lulus. Tapi masalahnya adalah kuota yang mereka ambil itu dikit banget, bener-bener dikit banget. Jadi kalau misalnya rata-rata misalnya mereka ngambil cuma 20-an orang di satu kurs. Jadi satu kurs 20-an orang. Total ada 4 kurs. Jadi mereka ngambil cuma sekitar 100 orang. Kadang yang ujian bahkan ada 400 orang. Jadi buat masuk itu sangat susah gitu. Kita beda 1 poin, itu turun rankingnya bisa banyak kan. Dan kita perjuangannya di sana gitu. Dan itu pun kayak gak ada yang bisa tebak. Ada yang ujian pertama kali langsung masuk, ada yang harus ujian selanjutnya gitu. Dan kalau gue sendiri 3-3 itu pas itu belum ada yang dapat, karena mungkin emang jalannya belum di situ. Tapi itu bener-bener masa yang down banget, stres banget, karena pilihannya itu antara lanjut ujian di semester selanjutnya coba lagi, atau kita masuk di stutkol swasta, atau pilihan yang kita harus pikirkan juga adalah pulang kembali ke Indo gitu, karena kemungkinan tuh banyak dan kita gak bisa apa yang kita mau itu bakal kita dapat. Kita bisa berusaha buat dapat, cuma kadang kita benar-benar gak tahu di sini tuh semua bisa tiba-tiba berubah gitu kan. Jadi kita harus siap mental juga. Semester kedua akhirnya ikut ujian lagi, dan itu baru akhirnya keterima gitu. Dan itu benar-benar bersyukur banget karena mungkin dapat jalannya di sana. Tapi tiap orang beda-beda. Ada orang yang mungkin emang jalannya lebih bagus lewat swasta, atau ada orang yang emang dapat setelah ujian 6 kali atau berapa kali, kita nggak ada yang tahu.
Jadi gue mau bilang ini bukan mau takutin, gue cuma mau bilang itu tuh nggak semua segampang dan seindah yang kita pikir. Kayak kita pikir, oh kita mau ini, kita langsung dapat. Nggak, bener-bener di Jerman tuh semua bisa berubah. Pilihan kuliah kita bisa berubah, jalan kita bisa berubah, pola pikir kita berubah, bener-bener semuanya tuh berubah gitu. Jadi kita nggak bisa yang kayak yang di Indo pikirnya kayak mau ini pasti dapet, nanti tinggal bayar, nggak bisa gitu. Bener-bener saringannya tuh kuat gitu. Dan tipsnya adalah, ini tenggorokannya udah mulai kering, jadi buat tipsnya akan ditulis di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channelnya dan cek video selanjutnya. Thank you.